Pemirsa, sebuah pohon di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tumbang dan menimpa sepeda motor yang tengah melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pohon asem berdiameter 120 cm ini tumbang setelah kawasan DKI Jakarta diguyur hujan disertai angin. Satu kendaraan sepeda motor yang tengah melintas tertimpa pohon. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengendara motor sendiri hanya mengalami luka ringan. Petugas Dinas Kehutanan yang berada di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap pohon dengan memotong menjadi beberapa bagian. Sebelumnya, pemirsa, angin puting beliung menerjang kota Subulu Salam, Aceh pada Minggu petang. Akibatnya puluhan rumah warga rusak parah dan sejumlah pohon tumbang. "28 rumah di Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam rusak usai diterjang angin puting beliung. Atap-atap rumah berterbangan dan berserakan di jalan, bahkan tersangkut di tiang listrik. Dua sekolah yakni SMP Negeri 1 Penanggalan dan SD Lain Bersih juga rusak parah. Sejumlah pohon ikut tumbang akibat hempasan angin dan hujan. Tiba-tiba angin kencang sehingga ini disertai dengan hujan. Hujan begitu kencang dan semua rumah-rumah warga itu terangkat sengnya semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung ini. Namun sejumlah warga yang kediamannya rusak akibat angin puting beliung mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dari kota Subulu Salam, Aceh, Ropi Rahendra, iNews melaporkan. Sebanyak 17 pekerja tambang tradisional tertimbun longsor galian tambang di Desa Mentawakan Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 7 pekerja telah berhasil dievakuasi, sementara 10 lainnya masih terjebak longsor. Ratusan petugas gabungan yang terdiri dari aparat TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan masyarakat setempat masih berupaya mengevakuasi korban longsoran galian tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebanyak 17 pekerja yang beraktivitas penambangan secara manual tertimbun longsor akibat hujan deras Minggu sore. Lubang terowongan tiba-tiba longsor dan dipenuhi air sehingga 22 pekerja yang tengah menambang pun panik. 5 pekerja berhasil keluar dengan menerobos terjangan air. Pekerja yang selamat langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas. 7 pekerja berhasil dievakuasi pada Senin dini hari, sementara 10 sisanya masih terjebak di dalam lorong tambang bawah tanah. Upaya evakuasi terkendala lokasi yang sulit dijangkau. Galian tambang diketahui berada di kedalaman 40 meter. Hingga saat ini evakuasi terhadap 10 pekerja yang terperangkap masih berlangsung dengan menerjunkan alat berat. Sementara para pekerja yang selamat sudah kembali ke kediaman masing-masing. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemerintah melarang warga negara asing masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021 sebagai bentuk penanggulangan COVID-19. Namun akhir pekan kemarin justru 153 warga Cina masuk ke Indonesia dan mendapat pengecualian dari imigrasi. Pemerintah Indonesia menutup pintu bagi warga negara asing masuk ke tanah air hingga 8 Februari 2021 untuk penanggulangan COVID-19. Namun pada akhir pekan kemarin, 153 warga Cina tiba di Indonesia dan masuk melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menggunakan hazmat, ratusan orang yang merupakan tenaga kerja asing ini turun dari pesawat charter Cina Southern CZ387. Menurut pihak imigrasi, ratusan warga Cina ini termasuk dalam WNA yang mendapat pengecualian. Sesuai aturan dari Satgas COVID-19, WNA yang boleh masuk adalah yang memegang visa diplomatik dan yang memegang kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Dari 153 warga Cina, 150 orang masuk dengan izin kitas dan kitab, sementara 3 orang lainnya menggunakan visa diplomatik. Terkait dengan kedatangan WNA sebanyak kurang lebih 153 orang di Bandara Soekarno-Hatta ini,
Yang kami ketahui adalah penumpang ya yang termasuk dalam pengecualian dalam surat edaran Satgas tahun 2021 ini. Sesuai dengan surat edaran tersebut, PEX yang bisa masuk ke Bandara Suta ini, terutama untuk jalur internasional adalah yang mempunyai visa diplomatik, samping itu mempunyai izin tetap sementara maupun tetap ya kitab atau kitas yang dibolehkan oleh kita untuk bisa masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Indonesia, ratusan warga Cina ini tetap mengikuti prosedur penanganan COVID-19, yaitu dengan pemeriksaan medis dan karantina selama 5 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Arvin Gumilang, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait masuknya ratusan warga negara Cina di tengah pandemi COVID-19. Selamat sore Pak Arvin. Selamat sore. Baik, Pak Arvin, apa pertimbangan pihak imigrasi memperbolehkan WNA, kurang lebihnya 150 WNA asal Cina masuk ke Indonesia di tengah pelarangan WNA masuk karena COVID-19? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, Sekju, Ditjen Imigrasi, memang betul sesuai dengan keputusan dari Satgas COVID, bahwa ada pelarangan masuk terhadap warga negara asing yang beberapa kali periodenya, dari mulai 1 Januari sampai 14, kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 14 sampai 25, kemudian diperpanjang lagi dari 25 sampai tanggal 8. Nah, untuk pelaksanaannya, untuk pelarangan orang asing itu, kemudian kita buatkan surat edaran sebagai pelaksana dari kegiatan pelarangan tersebut, yang isinya melarang semua orang asing dari seluruh negara untuk masuk, kecuali ya memang ada pengecualian di situ yang kita berikan. Pemegang visa diplomatik dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dinas, kita pemegang izin tinggal terbatas dan tetap. Jadi terkait dengan masuknya 153 orang itu, ya memang itu betul, dan setelah kita cek berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangan dan juga kita melihat kepada sistem yang ada, mereka ini semuanya memang menggunakan atau pemegang izin tinggal terbatas dan sebagian izin tinggal tetap. Jadi mereka sudah termasuk dalam penduduk Indonesia. Gitu. Makanya kita berikan karena memang sesuai dengan isi dari surat edaran itu. Gitu. Baik, untuk izin tinggal terbatas ini sebenarnya prosedur untuk pengajuannya seperti apa, Pak Arvin? Iya, kalau misalnya untuk izin tinggal terbatas, ini kan imigrasi ini kan merupakan satu bagian dari sistem, Mbak. Jadi cerita singkatnya untuk pengajuan izin tinggal terbatas adalah tentunya kita perusahaan pengguna tenaga kerja asing itu harus mengajukan penggunaan tenaga kerja asing dan meminta rekomendasi dari kementerian terkait. Setelah itu baru diajukan permohonannya melalui one single submission, gitu ya. Itu masuknya pertama adalah dari Kemenaker. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenaker, kemudian baru ada notifikasi ke kita bahwa orang ini sudah disetujui dan kemudian kita mengeluarkan visa tinggal terbatas. Kemudian orang asing datang ke Indonesia, kemudian dia mendapatkan izin tinggal terbatas. Itu mekanisme untuk memperoleh izin tinggal terbatas. Yang mengajukan adalah pihak perusahaan berarti? Iya, betul. Karena orang asing yang berada di Indonesia harus memiliki sponsor. Artinya warga negara Cina yang masuk ke Indonesia ini dipastikan merupakan tenaga kerja dari perusahaan yang ada di Indonesia? Kalau pemegang ITAS-ITAP itu tidak semuanya tenaga kerja. Dia bisa sponsornya itu keluarga, istrinya orang Indonesia. Bisa juga sponsornya dari sekolah. Bisa juga sponsornya dari perusahaan. Gitu. Cuman yang kemarin kami lihat dalam sistem di perlintasan, di situ terlihat visanya dia mereka ini pemegang izin masuk kembali. Artinya apa? Izin masuk kembali itu menempel dengan izin tinggal yang mereka miliki. Tapi kalau detail satu persatunya saya juga belum ngecek lagi. Cuman kita melihat secara keseluruhan dari 153 negara itu, 153 orang itu mereka sebagian menggunakan izin, merupakan pemegang izin tinggal terbatas dan tetap, sebagian lagi pemegang visa dinas diplomatik. Baik, gitu. Pak Arvin, jadi makanya kita bisa masukkan. Berarti izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap ini bisa menjadi jalan untuk warga negara asing masuk ke Indonesia, Pak ya? Iya, betul. Memang. Lalu larangan masuk yang diberlakukan pemerintah?
Tetap kita berlakukan, dalam artian orang yang tidak memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap kita larang. Kita tidak menerbitkan visa baru. Jadi ada orang yang selain itu ya tidak Pak, sebenarnya tujuan dari pemerintah sendiri melarang WNA masuk itu apa sih, Pak? Ya tentunya kan dasar kita kemarin mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan atau pelarangan ini kan adanya keputusan yang dibuat oleh Satgas, ya kan, Satgas pencegahan mengenai COVID. penyebaran COVID-19 dan jenis baru ya? Ya, apakah orang-orang yang mempunyai izin ITAS dan ITAP ini sudah dipastikan tidak akan menyebarkan virus tersebut, Pak? Pada saat mereka masuk kan mereka memenuhi prosedurnya, Mbak. Tetap dia prosedur kesehatannya itu nanti ada di leading sektornya, ada di Kementerian Kesehatan. Tahu saya mereka juga tetap harus memiliki PCR swab negatif dan mereka sampai sini harus mengikuti karantina. Jadi masing-masing sudah ada porsinya nih. Yang terdepan ketika mereka datang adalah bukan imigrasi, Mbak, dalam kasus ini. Tapi adalah Kemenkes, dalam ini ke kantor kesehatan pelabuhan. Jadi di bandara itu memang CIQ itu kita bersinergi. Manakala kondisinya normal mungkin imigrasi paling depan. Tapi ketika kondisi pandemi seperti ini, gejala luar biasa, kejadian luar biasa, maka kesehatan yang berada di depan. Kalau mereka menyatakan clear, maka kita secara keimigrasian nggak ada masalah, ya kita masukkan. Gitu. Pak Arvin, kami ingin konfirmasi kembali, artinya 153 TKA asal Cina ini sebelumnya sudah pernah berada di Indonesia, kemudian sempat kembali ke negaranya dan kembali lagi ke Indonesia, atau ini seluruhnya merupakan baru pertama kali ke Indonesia? Ya, jadi saya ulangi lagi, kita tidak bisa menyatakan mereka itu TKA karena seperti yang saya bilang bahwa pemegang izin tinggal terbatas atau tetap itu tidak seluruhnya TKA, itu yang pertama. Dan yang kedua, izin tinggal terbatas atau ITAP itu dikeluarkan di Indonesia. Artinya mereka memang sudah pernah berada di sini, kemudian mereka keluar, izin tinggal terbatas itu melekat izin masuknya kembali. Jadi selama izin tinggal terbatasnya masih berlaku, mereka bisa kembali kapan saja. Gitu. Baik, semoga penjelasan ini cukup mencerahkan tentunya bagi masyarakat yang sempat mempertanyakan mengapa ada pengecualian untuk warga negara asing asal Cina masuk ke Indonesia. Terima kasih Pak Arvin Gumilang, Kepala Bagian Humas dan Umum Dirjen Imigrasi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sidang putusan artis Catherine Wilson sebagai terdakwa kasus narkoba akhirnya ditetapkan. Catherine Wilson divonis 7 bulan penjara. Vonis ini dibacakan langsung oleh majelis hakim pada sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin siang. Putusan ini berdasarkan hasil persidangan, juga keterangan saksi-saksi hingga barang bukti yang ada. Selain itu, vonis 7 bulan penjara juga berlaku untuk Jumadi, petugas keamanan yang ikut diringkus bersama Catherine Wilson. Pemirsa, pertengahan Juli lalu artis Catherine Wilson ditangkap polisi di rumahnya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Polisi menangkap artis berdarah Inggris tersebut bersama security di rumahnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkapkan hasil tes urin Catherine Wilson positif menggunakan sabu-sabu. Catherine Wilson ditangkap di Jalan Haji Soleh, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Ia ditangkap Juli lalu terkait sabu-sabu yang dimilikinya. Catherine Wilson merupakan artis berdarah Indonesia-Inggris yang mengawali karirnya sebagai model. Catherine kemudian mengembangkan karirnya menjadi artis peran dan mulai dikenal sejak membintangi film Cinta Silver. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram ditangkap petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar, Bali karena menggunakan narkoba jenis baru. Selebgram pemilik akun @sivangel itu ditangkap bersama sejumlah rekannya di kawasan Batu Belik, Kuta Utara. Selebgram pemilik akun berinisial S digelandang petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar, Bali bersama sejumlah rekannya. Perempuan yang memiliki lebih dari 1.000 pengikut ini ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis baru P-fluorofori sebanyak 4 butir dan 3 pecahan. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait narkoba jenis P-fluorofori ini. Termasuk yang tadi kita sampaikan, dia ini adalah BB-nya ini tadi, narkoba jenis baru ini. Yang tadi sangat mematikan ini ya. Narkoba jenis baru ini kita sayangkan lebih parah.
Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara motor kabur hindari razia protokol kesehatan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.